Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu secara virtual di webinar Genomic Talk dengan tema eksplorasi NGS pada pangan ya. Ini sesi yang pertama dan kita harapkan nanti akan ada sesi berikutnya ya untuk Genomic Talks yang akan sangat seru saya kira. Baik, jadi saya sebagai pembuka nih dapat kehormatan dari SGI atau Saraswati Genomic Institute yang bertemakan terkait NGS. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian mungkin sudah tidak asing dengan istilah NGS, NGS, tapi sebenarnya NGS itu apa sih gitu. Kalau yang masih awam banget, mungkin ini satu media yang tepat ya, waktu yang tepat untuk belajar, walaupun hanya kulitnya ya, karena kalau kita mau lebih dalam lagi, sebaiknya di pertemuan berikutnya. Kalau sekarang langsung datang ke detailnya itu akan sangat pusing sekali. Baik, topik ataupun judul yang saya bawakan terkait dengan NGS application on food safety. Ya, kenapa? Karena food safety menjadi concern kita bersama. Oke, kita langsung mulai saja. Saya bagi PowerPoint saya ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, apa itu foodborne disease? Bagaimana kita mengidentifikasi terkait dengan penyebab disease tersebut, dan juga bagaimana kita menggunakan NGS untuk menjamin keamanan pangan. Ya, oke. Langsung masuk saja. Pertama, what is foodborne disease? Jadi, apa sih yang kita ketahui terkait dengan penyakit akibat makanan? Nah, makanan sendiri merupakan hidup ya buat saya, karena saya belajar biokimia, maka itu satu kehidupan. Kenapa? Karena makanan itu sebagai sumber energi. Jelas ya, kita kalau motor, mobil perlu bensin, solar, dan sebagainya, listrik, kita butuh makanan. Ya, kita nggak bisa dicas dengan listrik, nggak bisa dicas dengan bensin, tapi hanya bisa dapatkan dari makanan. Makanan itu ialah bahan bakar kita. Ya, isinya karbon, nitrogen, dan lain-lain. Molekul organik kayak CHO gitu ya, apa namanya, dari gula gitu kan mainnya gitu, karbohidrat, dan juga materi pembangun, karena bahan baku dari seluruh bagian tubuh kita itu tentu dari nutrisi yang kita makan ya. Karbohidrat dipecah menjadi penyusunnya ya, glukosa jadi energi, protein, asam aminonya, lalu lipid dan sebagainya membentuk kita tetap hangat. Ya, itu semua didapatkan dari makanan. Makanya saya bilang food is life itself. Tanpa makan kita tidak bisa hidup, begitu ya. Dan juga untuk mencegah ataupun melawan penyakit. Pak, sorry saya interrupt. Ini slide-nya belum berganti ya? Emang gitu? Sudah berganti harusnya, Mas. Saya masih di NGS yang halaman depan. Oke, sebentar. Saya coba share Oke. screen-nya yang full screen ya kalau gitu ya, sebentar. Saya stop dulu. Siap. Saya stop dulu. Saya ke desktop. Apa sudah terlihat, Oke. Mas? Oke. Ya, sudah ya. Oke. Dilanjut. Baik. Nah, tadi ya, makanan itu untuk membantu kita mencegah dan juga melawan penyakit, karena nutrisi di situ semua ada. Vitamin-vitamin, ya vitamin E sebagai antioksidan, vitamin C juga dan sebagainya. Bahkan bagi sebagian orang makan itu menjadi suatu hobi, ya. Jadi suatu apa ya? Waduh, saya pengen makan nasi goreng nih, kan harus makan hobi nasi goreng gitu kan, dan lain-lain. Jadi itu memang sumber dari segala sumber gitu ya. Makanya sumber ini harus kita bisa akses dengan jumlah yang cukup, aman, dan bernutrisi. Ya, salah satu goal SDG ya, Sustainable Development Goals, ialah good health ya. Mungkin bisa dilihat dari 17 goals-nya itu ya, di mana kita bisa mendapatkan akses yang merata untuk kesehatan. Satu kesehatan ya berarti makanan, dan juga jangan lupa responsible consumption, harus bertanggung jawab terhadap makanan itu. Nah, tetapi apakah Bapak Ibu tahu bahwa makanan yang kita makan walaupun sudah kita masak ya, terkadang bisa saja ada kecolongan. Kecolongan dari apa? Ya, terutama kalau makan mentah ya, itu dari bakteria. Tentu bakteria itu sangat-sangat umum sekali ada di lingkungan kita, dimanapun Bapak Ibu berada pasti ada bakteri ya, kecuali mungkin ruangan itu sudah disterilkan benar-benar gitu ya. Lalu virus dan juga parasit, dan mungkin patogen-patogen lainnya. Patogen berarti artinya suatu mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit gitu ya.
Nah, eee, dalam makanan itu sangat-sangat umum ada bakteri. Kenapa? Karena bakteri sejatinya memang salah satu driver dari berbagai macam metabolisme reaksi yang ada di dunia ini. Tanpa bakteri, bisa dibilang komunitas tersebut, ekosistem tersebut akan runtuh, begitu. Ya, tapi bakteri tidak selamanya juga bermanfaat. Ada bakteri yang bisa menimbulkan kerugian, bermasalah kalau kita digest, kita makan, ya. Nah, tahun 2020 ini saya lihat di WHO 19 Mei 2022 maaf ya, 2020. 1 dari 10 orang di dunia ini itu sakit karena makanan. Berarti ada sekitar 600 juta orang. Kalau kita itu seluruh populasi ya, berarti 1 dari 10 orang itu sakit karena makanan. Kenapa? Karena adanya kontaminasi bakteri. Contohnya apa? Yang umum ada di makanan seperti salmonella, campylobacter, listeria, vibrio, dan sebagainya. Ini hanya contoh saja sebagian kecil bakteri yang bisa bertindak sebagai patogen pada tubuh kita. Mungkin bakteri ini di alam tidak bertindak sebagai patogen, justru bermanfaat, tapi begitu dimakan manusia, masuk ke dalam tubuh, maka dia bersifat sebagai patogen. Ya, ada juga virus, contohnya apa? Norovirus, kalau menjadi hepatitis yang disebarkan oleh makanan, ya, atau kontak langsung dengan yang melalui penyakit tersebut. Dan juga kalau tidak bersih, yang ada parasit, contohnya cacing, trematodes, tapeworms, soil transmitted helminths, dan sebagainya. Indonesia salah satu negara yang jumlah infeksi STH itu cukup besar. Ya, ada studinya antara Indonesia, ada Libya, ada Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Gitu. Jadi memang kontaminasi parasit ataupun patogen pada pangan itu sangat tinggi. Ya, salah satu yang sangat tinggi, mungkin nggak tinggi-tinggi, tapi ada lah gitu. Apalagi kalau kita sering makan yang uncooked atau mentah, contoh mungkin lalapan yang belum cuci bersih dan sebagainya, maka bisa terjadi keracunan. Bahkan sudah dicuci bersih pun, sudah dimasak pun, kalau masaknya tidak baik, tidak benar, maka tetap bisa menimbulkan keracunan pangan. Begitu ya. Ada contoh tahun 2020 saya ambil dari CDC, Center of Disease and Control of Disease, ya, dari Listeria monocytogenes di Amerika tahun 2020, ya. Outbreak ini terjadi dari tahun 2016, sampel diambil sampai 2020 ya, kalau saya nggak salah. Disebabkan satu bakteri, Listeria. 36 kasus dilaporkan. Dari 36 kasus ini, 31 orang dirawat di rumah sakit dan ada 4 orang meninggal ya karena keracunan pangan. Simptomnya apa? Pusing, linglung gitu ya, loss of balance, bisa jatuh mungkin ya, dia apa namanya, sense keseimbangan kita itu hilang gitu. Kejang-kejang hingga demam. Hingga akhirnya harus dirawat, dan pada beberapa orang yang tidak kuat daya tahan tubuhnya, maka menimbulkan kematian. Begitu. Ini terjadi pada 17 negara bagian di Amerika, bisa dilihat di slide ya. Dari 17 ini yang 36 dilaporkan, itu baru 36 yang dilaporkan. Bisa jadi ada yang tidak dilaporkan. Ya, kita selalu anggap ini sebagai underestimate, tidak overestimate gitu. Dan kenapa nyata outbreak ini di link ya, dikoneksikan dengan adanya jamur enoki dari Korea. Ya, mungkin impor dari Korea, enoki mushroom, dan ternyata dari farmnya itu sudah terkontaminasi. Ya, dan itu dimasak, mungkin masaknya tidak cukup untuk membunuh patogennya, sehingga akhirnya menyebabkan keracunan. Walaupun sekarang sudah berakhir ya, tahun 2020 kemarin, 9 Juni, outbreak-nya dinyatakan selesai oleh CDC. Kalau Bapak Ibu mau melihat, bisa lihat contoh-contoh keracunan pangan dari CDC. Ada linknya situ, nanti bisa minta PowerPoint-nya ya. Nah, yang kedua, karena saya tadi disebutkan oleh Mas Tia ya, lulusan dari Jerman, tahun 2011 di Jerman, itu ada outbreak dari E. coli, penyakit yang menyebabkan pendarahan, hemorrhage ya, dari si E. coli. E. coli itu sebenarnya merupakan bakteri yang ada pada tubuh kita normal,
tidak berbahaya, tapi ada strain-strain khusus E. coli yang bisa menghasilkan sigatoksin. Nah, sigatoksin inilah yang ditengarai menyebabkan outbreak pada tahun 2011 di Jerman, dari mulai 8 Mei sampai 5 Juli. Ya, apa sih yang dimaksud, apa yang dihasilkan dari, apa yang dampaknya ya? Dampaknya itu ialah hemolytic uremic syndrome. Jadi ada pendarahan dalam tubuh sehingga menyebabkan kelainan, gastroenteritis hingga kidney failure, gagal ginjal, dan juga menyebabkan pendarahan pada diare. Jadi diare yang berdarah gitu. Karena terinfeksi oleh bakteri E. coli O104H4 di Jerman. Nah, ini menginfeksi hampir 3.000 orang, ya, almost 3,000 people infected, ya, dan 895 orang mendevelop HUS sindromnya, jadi dia progres lebih parah, dan dari situ 55 orang meninggal. Yang 51-nya orang di Jerman, 4-nya di luar Jerman. Ya, jadi bisa dibayangkan seberapa parahnya kejadian ini, begitu, ya. Ada juga satelit outbreak di Perancis, kalau saya tidak salah baca, yang sama seperti di Jerman, jadi outbreak karena si E. coli O104 ini, gitu ya. Dan ini terjadi mainly di mana, di Northern Germany. Jadi Jerman bagian utara. Ya, bagian utara. Nah, kenapa? Kok bisa Jerman yang kita tahu dia lingkungan sana bersih? Kalau yang Bapak Ibu udah pernah ke Jerman, mungkin bisa menyampaikan ya, bahwa di sana lingkungannya cukup bersih untuk pangannya. Aturannya ketat sekali, kita nggak bisa buka food stall, kios makan di pinggir jalan sembarangan, harus punya izin dan sebagainya. Ternyata dilingkan dengan fresh vegetable, sprout, jadi kecambah-kecambah seperti toge dan sebagainya. Itu dari farm di Jerman sendiri, tapi seed-nya atau bijinya itu dari luar Jerman. Ya, jadi ini dampaknya besar sekali. Kenapa? Karena dampak dari ketahanan pangan ini tidak hanya ke manusianya, tapi juga meluas ketahanan pangan, ekonomi, lalu menimbulkan kepanikan massal. Di zaman itu orang akhirnya panik. Kenapa? Karena mereka nggak pernah kayak gini gitu. Jadi ini benar-benar outbreak terbesar karena E. coli di Jerman, gitu. Dan mereka kan biasa hidup makan salad, itu udah biasa banget sana ya, salad dengan macam-macam. Nah, akhirnya takut untuk makan salad karena khawatirnya nggak cuma 1-2 sayuran, banyak sayuran yang terkontaminasi, sehingga harus segera dengan cepat diperiksa. Nah, ini kalau dari luar. Sekarang kita lihat yang dari Indonesia. Salah satunya saya ambil satu contoh saja. Ini dari Kabupaten Banyumas tahun 2020, tanggal 7 Februari, di mana ada kejadian luar biasa keracunan pangan di Kabupaten Banyumas. Nah, ini kenapa disinyalir? Karena pada saat ada event keselamatan gitu ya, keselamatan. Nah, makanan yang digunakan, terutama di sayurannya yang digunakan itu, dia tidak cuci bersih ataupun higienitas dari si dapurnya itu tidaklah bersih. Ya, akibatnya apa? Mungkin kontaminasi saat handlingnya atau dari awal sudah terkontaminasi itu tidak dihilangkan pada saat proses masak, dan akhirnya menimbulkan 150 orang keracunan. Alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Tapi ini jadi satu concern. Kenapa? Karena massal terjadinya. Simptomnya diare, pusing, dan lemah. Ya, begitu. Sehingga di sini kita paham bahwa yang namanya keamanan pangan, terutama dari kontaminasi pangan akibat mikroorganisme, ya, kita nggak ngomong bahan kimia ya di sini ya, kita hanya ngomong dari kontaminasi karena mikroorganisme. Bisa itu bakteri, fungi mungkin, atau parasit, dan virus dan lainnya. Terutama mungkin parasit ya, kalau sayuran yang dari yang freshly pick gitu ya, yang baru dipetik tapi belum dicuci dengan baik gitu. Nah, makanya di sini pertanyaannya, oke, gimana cara kita mengidentifikasi adanya kontaminasi pangan, kontaminasi mikroba, utamanya bakteri ya, pada pangan. Karena kalau cacing itu bisa kita bersihkan, mungkin bisa visual itu kelihatan, maupun telur-telurnya bisa jadi nggak kelihatan.
Tapi selama kita coba cuci bersih, apa namanya, bisa kita coba bersihkan dengan baik. Tapi kalau bakteri yang mikroskopik kita nggak bisa lihat, kita nggak tahu apa sudah bersih atau belum dan sebagainya, itu maka perlu suatu tindakan bagaimana kita bisa melakukan identifikasi. Oke, ini contoh workflow untuk microbial identification yang konvensional. Ya, dari kiri atas, misalkan kita punya pangan, sampel bahan pangan diambil, kita preparasi dulu, ya, lalu di enrich, kita bakteri itu dicoba diperbanyak, ya, kita melakukan plating dengan media berbeda-beda, DA, LB dan sebagainya, yang selanjutnya dari koloni bakteri yang tumbuh lalu dikonfirmasi dengan berbagai macam tes. Ada morfologi, dilihat bentuknya ini mirip dengan bakteri apa ya. Lalu pewarnaan, apakah negatif atau positif, dalam menunjukkan positif, dan juga ada tes biokimianya, gitu ya. Yang ini sudah menjadi gold standard, ya. Jadi teknik ini gold standard gitu dan masih dipakai hingga sekarang. Karena memang untuk identifikasi ini sangat-sangat penting kita tahu bakterinya apa. Nggak ada yang menggantikan untuk standar ini. Tapi ada kelemahannya, downside-nya apa? Pertama, laborious. Jadi banyak banget step-nya. Bayangkan setiap step itu harus aseptik. Nggak boleh ada kontaminasi lain, mungkin dari jamur dan sebagainya. Ya, salah sedikit, ada kontaminasi, ulang lagi. Ulang lagi itu berarti kan butuh waktu. Kalau tadi dilihat sini, waktunya berapa? Sekitar 3-4 hari sampai plating ya, tumbuh. Lalu konfirmasi sebagainya bisa sampai 5 hari, 6 hari, sampai 9 hari mungkin berarti ya kalau ditambahkan dengan preparasi di awal. Cukup lama waktu maka laborious ya dan juga time consuming. Kalau kita butuh yang cepat gimana nggak bisa dengan metode ini gitu ya. Sehingga perlu dikembangkan teknik-teknik yang lebih rapid gitu ya. Dan juga tidak semua bakteri bisa dikultur. Yang muncul pada cawan Petri itu hanya yang bisa dikultur saja. Kalau yang nggak bisa dikulturkan bagaimana? Ya nggak muncul gitu, nggak tumbuh. Ya mungkin bakteri anaerob bisa jadi misalkan anaerob kalau ditumbuhkan di plate yang ya terbuka begitu ya aerobik ya dia mati. Tapi kalau diobligat ya sehingga nggak bisa tumbuh. Padahal dalam usus kan sifatnya anaerob gitu ya. Sehingga dia bisa thrive, bisa bekerja, bisa hidup. Kalau yang aerobik dia nggak bisa hidup. Kalau dalam tubuh kita yang tempat yang oksigennya sedikit gitu dalam pencernaan. Nah, makanya butuh pengembangan state of the art identification method. Ya. Nah, state of the art ini apa? Yaitu rapid method untuk bisa mendeteksi secara cepat. Yang tadinya 5-10 hari bisa lebih cepat lagi. Nah, contoh ini, misalkan metodenya classic PCR. Classic PCR punya advantage di mana dia high sensitivity, high specificity, bisa diotomatisasi dan reliable. Tapi disadvantage-nya harus ada purifikasi DNA. Dan juga nggak bisa membedakan mana yang hidup, mana yang mati. Nah, contoh mikroorganismenya Salmonella, Pseudomonas, Serratia, ya dari tanaman, sayuran dan juga dari susu sapi. Mau lebih cepat lagi bisa dengan real time. Real time berarti analisisnya langsung saat itu juga diketahui jumlahnya kalau ada. Ya, ini sudah diaplikasikan untuk Staphylococcus aureus, Salmonella, Shigella, Listeria dari contoh bahan pangan daging, ikan dan sebagainya. Ya, ada lagi yaitu dengan ELISA. ELISA menggunakan sistem antibody, ya imunologi sistem gitu ya. Sangat-sangat spesifik. Jadi kalau misalnya ada pasti akan ketahuan ya high throughput, bisa kualitatif ataupun kuantitatif, tapi butuh spesifik antibody. Contoh untuk E. coli, O157, diphtheria, dan sebagainya. Nah, ini merupakan sedikit contoh dari state of the art atau rapid method untuk identifikasi mikroba. Namun, downside-nya ada tetap. Apa? PCR atau ELISA seperti tadi butuh primer ataupun antibody yang sesuai. Nah, pertanyaan sekarang, apa kita harus membuat primer spesifik untuk setiap spesies?
antibodi spesifik. Sedangkan penelitian tahun 98 oleh William B. Whitman itu menunjukkan, dia menghitung bahwa di dunia ini, tahun 98 ya, tahun 98 nih, di dunia ini, ditengarai ada 5 million triliun. Nah, gimana tuh? Jadi ada 5 kali 10 pangkat 17 number of bacteria, atau 5 nolnya 30. Itu udah bukan triliun lagi, petabillion dan macam-macam mungkin ya. Ini tahun 98. Dan ini mungkin masih angka yang konservatif, angka yang underestimate sebenarnya gitu. Sebenarnya bisa lebih banyak dari ini, karena tubuh kita sendiri itu menghost mungkin triliun bakteri. Tubuh kita sendiri. Mulai dari kulit, hidung, mata, ya, di ketiak gitu kan, dalam usus, ya, dan di mana-mana itu semua bakteri ada, gitu ya. Sehingga kita nggak bisa hidup free of bakteri, karena kita pun butuh bakteri. Dalam tubuh kita ada simbiosis dengan bakteri. Tanpa mereka kita bisa jadi sakit dan jadi meninggal, gitu. Mau nggak mau, gitu ya. Jadi kita butuh bakteri juga untuk hidup, gitu. Sehingga bakteri di dunia ini sangat-sangat tinggi. Yang bisa dilakukan adalah mengontrol bakteri yang kita berinteraksi lah dengan cara apakah dimakan dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu minum probiotik, berarti kan Bapak Ibu sedang minum bakteri, kultur bakteri, cuma dikasih rasa dan sebagainya, gitu aja. Ya. Nah, kira-kira apa cara yang bisa kita gunakan universal, tidak perlu membuat spesifik primer atau antibody. Nah, kira-kira tanya, maka kita balik lagi, apa sih yang universal ada pada setiap living organism? Yaitu DNA, atau pada sebagian lainnya RNA. Contohnya virus, beberapa virus ada sifatnya materinya RNA. Kalau hewan, tumbuhan, semuanya DNA. Ya, bakteri, DNA. Itu. DNA itu universal, ada di semua organisme. Kalau gitu, kenapa nggak kita gunakan DNA sebagai marker, sebagai penanda, sebagai alat identifikasi? Ya. Nah, salah satu contohnya, kita ngomong sekarang ke bakteri ya, fokus ke bakteri, yaitu menggunakan 16S rRNA. Nah, apa itu 16S rRNA? Bapak Ibu, mungkin saya buka sedikit kembali, kita ingat-ingat pelajaran SMA. SMA ya, kalau nggak salah sudah ada gitu, atau kalau nggak salah mungkin kuliah gitu, di awal kuliah ya, terkait dengan biologi, di mana ada proses namanya ekspresi genetik, yaitu dari DNA diekspresikan menjadi suatu protein yang utuh. Ya, nah protein ini, untuk membuat protein itu dibutuhkan namanya ribosom. Ini kalau Ibu ingat nih, di kepalanya susunan sel, morfologi sel, sel hewan atau sel bakteri, sel tumbuhan itu ada nukleus, lalu ada retikulum endoplasma, ada retikulum endoplasma halus, ada RE kasar, RE halus, RE kasar. RE kasar, yang kasarnya itu ialah tonjolan ribosom. Nah, ribosom pada bakteri bisa dijadikan sebagai alat atau marka identifikasi. Nah, namanya di situ ialah 16S ribosomal RNA. Ya, 16S itu apa sih? Jadi ribosomnya bakteri itu, ribosom kita juga, ya, itu ada 2 bagian, large subunit, small subunit. Jadi unit yang besar, unit yang kecil. Unit kecilnya pada bakteri itu mengandung 16S rRNA. Yang mana 16S ini panjangnya sekitar 15 base pair, terdiri dari 9 daerah yang sangat variabel, bisa bisa berubah-ubah, dan 9 daerah yang sangat konserv atau sama. Jadi yang konserv ini di semua bakteri sama, tapi yang variabel setiap bakteri bisa beda-beda, setiap spesies beda-beda. Sehingga bisa kita gunakan sebagai marka untuk mendeteksi ada bakteri apa saja sih pada produk pangan yang kita konsumsi. Nah, itu idenya. Nah, ya. Jadi di sini di gambar ditunjukkan dari warna merah V1 variabel 1, warna V2 itu ada di, nah mungkin bisa bantu cari tuh, oh di bawah V2 merah nih, terus V3 di atas ini dan sebagainya, itu bukan daerah yang variabel region-nya. Nah, tapi untuk bisa membaca DNA ini, maka kita perlu proses yang namanya DNA sequencing. Nah, kita masuk sekarang ke ranahnya NGS. Ya, apa itu DNA sequencing? Nah,
Bagaimana kita menggunakan NGS untuk menjamin keamanan pangan? Oke, DNA sequencing merupakan proses untuk menentukan urutan sekuen nukleotida. Ya, asam bahasa nitrogen kita. DNA kita kan terdiri dari 4 bahasa. Adenin, sitosin, timin, guanin, ACTG. Kalau komputer binari 0 dan 1. Kalau DNA itu 4. A, C, T, dan G. Ya. Nah, proses untuk menentukan urutan A, C, T, dan G ini dinamakan DNA sequencing. Ya. DNA sequencing ini perlu dilakukan dengan mesin yang namanya DNA sequencer. Nah, DNA sequencer itu ada perbedaan dari satu mesin ke mesin lain berdasarkan generasinya. Oke, nah pada hari ini, pada saat ini sudah ada 3 kategori untuk DNA sequencing. Ya, ada 3 generasi mesin sequencing DNA. Yang pertama itu generasi awal-awal sequencing namanya Sanger sequencing dari penemu sequencingnya namanya Frederick Sanger. Jadi Sanger sequencing itu merupakan teknik sequencing yang pertama kali muncul untuk DNA. Sebenarnya ada 2 teknik sequencing itu. Sequencing dari Frederick Sanger dan juga dari Maxam Gilbert. Tapi yang bertahan dan bisa dipakai sampai sekarang ialah Sanger. Yang Maxam Gilbert ditinggalkan. Kenapa? Karena banyak limbah sampingan yang berbahaya. Lalu yang kedua, second generation atau kita sebut dengan next generation sequencing atau NGS. Jadi kalau dibilang NGS Bapak Ibu, itu sebenarnya mengacu kepada generasi kedua mesin sequencing. Nah, generasi kedua ini tadinya ada banyak. Ada Illumina, ada Roche, ada apa namanya? Metode Pure sequencing ya dan lain-lainnya. Tapi yang sekarang menjadi penguasa pasar yang paling digunakan untuk dari generasi kedua ya Illumina. Mungkin sudah nggak asing Bapak Ibu dengan kata Illumina. Dulu namanya Solexa, sekarang Illumina. Ya, Illumina merupakan saya bisa bilang penguasa pasar untuk next generation sequencing atau NGS. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah third generation dari PacBio, Pacific Bioscience, dan juga Oxford Nanopore Technology, ONT. Ya, nah mungkin sekarang Bapak Ibu juga udah nggak asing dengan kata Illumina dengan kata ONT, Nanopore gitu ya. Karena lagi hit banget Indonesia nih, terutama Bapak Ibu yang sedang yang memang berkecimpung atau memang areanya, pekerjaannya, studinya sebagainya di bidang sequencing. Di lab genetik, atau di lab pengujian, lab swasta, dan sebagainya, mungkin udah nggak asing dengan kata Nanopore gitu ya. Jadi apa sih bedanya antara first, second, dan third generation? Oke, kita bahas satu persatu dulu biar Bapak Ibu paham dengan mesin sequencing ini ya. Yang pertama, Sanger sequencing merupakan mesin sequencing yang didasarkan dengan prinsip chain termination nucleotide ya. Jadi dia itu sintesis DNA berdasarkan template yang kita masukkan sampelnya. Lalu pada satu waktu dia akan stop prosesnya dengan dimasukkan DDNTP di deoxynukleotide trifosfat sehingga berhenti proses sequencingnya sintesisnya. Nah, pada beberapa posisi itu terjadi di stop lalu kita urutkan pada suatu gel agarose lalu kita urutkan. Ya, itu tekniknya Sanger sequencing. Ya, ini sampai sekarang pun masih ada. Kenapa? Karena Sanger sequencing bisa membaca sampai sekitar 1 kilo base pair dan punya akurasi paling tinggi di antara sequencing lainnya. Bahkan dibandingkan dengan generasi kedua, generasi ketiga, Sanger sequencing memiliki akurasi paling tinggi. Ya, nggak tergantikan masalah akurasi. Tapi kelemahannya, dia harga cost per basanya, cost dari per basa itu sangat mahal. Kenapa? Kan dia hanya bisa sequencing 1, 2, 3, sampai 8 sampel mungkin, tergantung berapa jumlah kapiler situnya, berapa jumlah kolomnya. Outputnya kecil, hanya bisa sedikit sampelnya, maupun akurasinya paling tinggi. Jangan salah, jangan disamakan antara harga jasa dengan harga cost per bahasa. Harga per bahasa. Kalau harga jasa sequencing Sanger murah. 2.000, 3.000 udah dapat satu sampel sequencing. Tapi dia cuma satu sampel, satu sequence aja. Dibandingkan dengan NGS itu jauh lebih mahal, jadi harganya mahal. Dan juga butuh PCR proses, karena sekali lagi dia hanya bisa sequencing sampai 1 kilo base pair, kira-kira 1 kilo base pair atau 1.000 base pair lah, kira-kira maksimal. Makanya butuh PCR untuk mengamplifikasi hanya bagian tertentu saja dengan panjang sekian.
Nah, itu Sanger sequencing. Ya, oke. Selanjutnya dengan NGS atau yang kedua saya mencontoh Illumina. Nah, Illumina ini dia berdasarkan sequencing by synthesis. Jadi sequencing by synthesis ialah di mana dia sintesis DNA sekaligus membaca urutan DNA-nya. Ini merupakan NGS machine yang paling baik digunakan dan juga akurasinya cukup tinggi, harga per basenya sangat murah dibandingkan dengan Sanger, dan juga outputnya banyak banget. Jadi kalau Sanger mungkin 1, 2, 3, 4 sampel, 4 reads, dia satu sampel bisa sampai jutaan reads. Ya, jutaan sequence. Banyak banget. Di sequence-nya dia hanya short read. Jadi generasi kedua atau NGS merupakan generasi short read teknologi, di mana sequence bisa dibaca hanya sampai 300 base pair maksimal. Sehingga ini memberikan suatu celah saat kita mau merakit, contoh merakit genom. Itu banyak celahnya. Gitu. Jadi sehingga harus melakukan sequencing berkali-kali untuk menutup celah tersebut. Nah, yang terakhir, yang generasi ketiga, saya ambil di ONT saja. Ini real-time sequencing, jadi nggak perlu diamplifikasi, nggak perlu difermentasi kayak halnya Illumina, gitu ya, langsung DNA padanya kita sequencing. Digunakan oleh lab-lab di luar negeri dan apa namanya menjadi saya kira sekarang salah satu penantang terbesar Illumina. Kenapa? Karena dia kecil, portable, ya, Illumina ini bisa banyak sampai 4 megabase pair. Bayangkan, Sanger aja 1 kilo base pair. Jadi sampai 4 megabase pair. Harga sequencing price-nya itu murah perbasanya, high throughput juga, dan akurasi makin baik. Karena memang kelemahan itu ya akurasi. Di awal-awal dia keluar, akurasi sangat rendah dibandingkan dengan Illumina. Apalagi Sanger. Tapi sekarang sudah semakin baik. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu nih mesin-mesinnya. Nah, sekarang gimana caranya kita menggunakan mesin tersebut untuk menganalisa bakteri apa saja nih yang ada pada pangan yang kita konsumsi. Nah, ada dua cara untuk melakukan analisis. Yang pertama ialah terkait dengan kita ambil dulu genom DNA, DNA metagenom ya dari suatu sampel. Jadi ada perbedaan nih antara genom dan metagenom. Kalau genom itu kan satu organisme saja, misalkan E. coli kita ambil satu koloni E. coli, kita ekstrak, kita sequencing, itu satu genom. Tapi kalau Bapak Ibu ambil langsung pangan, contoh, aduh saya beli bakso, terus kok tiba-tiba diare berkelanjutan 2-3 hari, berarti kayaknya ada masalah tuh di baksonya. Nah, lalu kita coba analisis, apakah dari mie-nya, bihutnya, sayurannya, atau bakso sendiri ada bakteri-bakteri yang berbahaya atau yang patogen. Nah, caranya gimana? Tanpa perlu kultur. Nah, ini kelebihannya dari analisis dengan NGS. Kita nggak perlu kultur, ambil langsung sampelnya, sampel bakso tadi, semangkuk bakso tadi, kasarnya gitu ya, contoh kasarnya semangkuk bakso tadi, kita ambil ekstrak DNA langsung dari situ, dapat DNA namanya DNA metagenom. Karena metagenom bukan DNA genom, di genom DNA karena dari banyak organisme. Jadi itu bedanya Bapak Ibu antara genom dengan metagenom. Kalau genom saya bilang satu organisme, kalau metagenom banyak organisme. Sepiring mangkuk bakso itu pasti banyak bakteri, nggak cuma satu. Bapak Ibu ambil segenggam tanah di pekarangan rumah Bapak Ibu sekalian, itu berisi jutaan, mungkin triliunan bakteri. Ya, Bapak Ibu ambil 1 liter air dari sungai, itu isinya banyak banget bakterinya, dan nggak cuma satu. Makanya disebut sebagai metagenom DNA. Itu DNA yang kita isolasi langsung dari satu sampel lingkungan. Begitu, ya. Nah, ambil bakso, ambil martabak, atau ambil apapun itu pangannya, lalu kita coba ekstraksi. Kita akan dapat namanya DNA metagenom. DNA metagenom ini selanjutnya bisa kita analisis. Ada dua bagian cara analisisnya. Yang pertama dengan cara targeted sequencing. Tadi kalau kita ambil 16S-nya saja. Kenapa kita ambil targeted seperti ini? Enggak whole genomic DNA. Kenapa? Karena mengambil whole genome DNA itu effortnya besar. Sequencing harus berkali-kali. Dan kita sekali lagi nggak butuh whole genome DNA untuk bisa identifikasi suatu bakteri. Kita hanya butuh 16S rRNA atau 19S DNA-nya. DNA dari ribosomal. Hanya butuh itu saja. Untuk bakteri. Untuk fungi bisa hanya butuh intergenic spacer, ITS-nya contohnya. Ya.
dan lain-lain. Tapi kalau mau studi terkait dengan genetikanya dan sebagainya, mungkin baru whole genome sequencing. Ya, semua DNA kita sequencing. Sedangkan untuk identifikasi, kita hanya butuh target saja. 16S dengan PCR, dengan primer yang sesuai, kita ambil primer contohnya, tadi kan ingat ada V1 sampai V9, V3, V4 kita gunakan, kita amplifikasi DNA target dengan primer V3, V4, akan muncul amplikon yang ukurannya hanya V3, V4, itu sekitar pos 50 sampai 500 pasang basa. Ya. Lalu kita sequencing. Jadi prosesnya ambil sampel, ini contohnya, contohnya, ada yang saya tunjukkan contohnya ya. Jadi kalau target sequencing itu kita hanya ambil sampel, ekstrak DNA, PCR dan primer tertentu, lalu sequencing. Udah gitu aja langsung beres. Sebelum sequencing tentu preparasi library dulu, tapi itu langsung sequencing. Kalau yang whole genome, itu berarti nggak pakai PCR. Ekstraksi DNA, langsung sequencing. Preparasi dulu, preparasi library-nya, baru sequencing. Jadi lebih cepat kalau untuk yang whole genome sequencing. Tapi memang akan berbeda dari reagennya, berbeda dari metode sequencing dan sebagainya. Begitu, itu perbedaannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini tadi saya sebutkan metode DNA ialah DNA yang kita ambil dari suatu sampel lingkungan. Dan kita nggak perlu mengkulturkan terlebih dahulu. Ini kelebihan yang lain. Jadi kalau tadi ingat di awal, metode konvensional ialah di mana kita harus melakukan ekstraksi pengkulturan dulu pada beberapa media selektif, dan gitu diambil ininya kultur bakterinya, lalu dites berbagai tes biokimia gitu ya. Nah, ini nggak perlu. Nah, aplikasi ini bisa kita gunakan tidak hanya pada pangan ya, pada selain pangan, beda pada farmasi, pada pertanian, pada health sector juga bisa gitu ya. Jadi banyak banget metode yang bisa kita gunakan, aplikasi yang kita gunakan terkait dengan NGS ini. Nah, tapi sekarang kita fokus dulu ke workflow untuk 16S rRNA. Nah, pertama kita punya sampel pangan. Apapun itu kita ambil sampel pangannya, lalu kita ekstraksi, dapatlah metagenom DNA-nya. Setelah diekstraksi, baru kita lakukan amplifikasi dan PCR menggunakan primer untuk 16S rRNA. Ya, primernya yang umum itu V3, V4. Apa sih primer V3, V4? Jadi saya sampaikan lagi tadi, 16S rRNA itu terdiri dari 9 variable region, V1 sampai V9. Dan kita bisa manfaatkan keseluruhan tersebut. Bisa semuanya, bisa sebagian. Untuk NGS, karena hanya bisa short read, maka kita gunakan V3, V4. Tapi kalau untuk ONT, karena dia bisa long read, maka gunakan seluruh 1000 base pair dari DNA-nya gitu ya. Oke, selanjutnya kita lakukan sequencing dan lakukan analisis bioinformatika. Maka muncul gambar ini. Kita bisa melihat dari pangan yang kita masukkan, yang kita uji, bakteri apa saja ya. Oh, kita ketahuan film dulu. Ada actino, ada Bacteroidetes, ada Filicutes, Fusobacteria, dan sebagainya. Lalu turun ke bawah dari film, kelas. Kelasnya ada apa saja, ordo apa saja, ke family, genus, sampai spesies. Itu bisa kita analisis. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi untuk PCR, untuk ELISA itu butuh spesifik primer atau spesifik antibody, untuk ini nggak perlu spesifik, perlu primer hanya V3, V4 saja, itu umum, langsung amplifikasi, sequencing, kita analisis, dapat data bisa ratusan sampai ribuan bakteri. Dan itu langsung dapat semuanya, hingga yang patogen pun bisa kelihatan. Gitu. Itulah aplikasi NGS pada pangan yang sangat bermanfaat. Kalau saya kira kita nggak perlu proses aplikasi dulu. Dan proses itu sendiri bisa beres hanya dalam waktu 2-3 hari maksimal. Ya, karena sudah di streamline. Ya. Nah, di situ kita juga bisa mengkategorikan lagi, coba kita ambil ke level family gitu ya. Order dan family. Kita lihat nih, ini saya contohnya bukan pangan ya, contoh yang lain, tapi kalau lebih seperti ini. Bakteri apa saja sih yang kira-kira paling banyak kelimpahannya atau top abundant bakteria, kelimpahan yang paling tinggi. Dan itu kita bisa lihat lagi, oh ternyata bakteri ini tinggi banget nih, Corynebacteriales, Agatelaceae. Oh, Clostridiales tinggi banget nih pada pangan ini. Clostridiales ada, kita kalau pelajari literaturnya nih, produk pangan ada patogennya, itu botulinum. Clostridium botulinum yang menghasilkan toksin botulin, yang mana botulin berbahaya karena dia racun saraf, bisa menyebabkan kelumpuhan saraf hingga kematian kalau kita konsumsi. Ya,
Nah, dari situ makanya kita bisa ngecek mana-mana saja bakteri yang memang ada pada pangan itu. Apakah bakteri berbahaya atau tidak, kita bisa analisis. Ya, dan banyak model-model yang bisa kita terapkan. Misalkan kita ambil 10 atau lebih pangan, lalu kita sequencing bakterinya, DNA-nya, lalu kita bikin ordinasi map kayak gini. Kita lihat apakah dari setiap pangan ini punya struktur bakteri yang mirip. Sehingga kalau dia mirip, berarti harusnya kontaminasinya juga dari tempat yang sama gitu ya. Bisa ditelusuri tempat kontaminasinya, ditelusuri. Contoh nih, yang ini misalkan yang biru misalkan pangannya. Yang merah ini misalkan ini bakteri dari pangannya, ini bakteri dari pertanian misalkan, dari sumber ladang pertaniannya. Ini mungkin dari tempat prosesnya, proses apa namanya, proses pabriknya dan sebagainya. Sehingga kalau kita mapkan, kita petakan, ada keterkaitan nggak nih? Oh, kalau jadi dia jauh ordinatnya, berarti ini nggak ada keterkaitan antara satu dan yang lain. Seperti itu. Tapi kalau nyata dia berdekatan, dia saling bersinggungan, maka ada keterkaitan di situ. Ya, jadi banyak banget yang bisa kita analisis dari situ. Nah, ini contoh yang saya lakukan dengan bimbingan S1 saya, yaitu kami mencoba melakukan analisa komunitas bakteri dari ikan tongkol yang ada pada pasar tradisional maupun pasar modern di Bogor. Ya, lalu dianalisis dan dapatlah ini komunitas mikrobanya dari ikan tongkol. Ya, ada Bacteroidota, Fusobacteriota, bakteri-bakteri dan sebagainya. Nah, dari sini ini kan struktur umum ya, struktur umum. Nah, struktur umum ini selanjutnya kita coba pelajari dari sini. Kan ada tuh literatur bakteri patogen, tadi ada Listeria, Staphylo, terus ada Vibrio, dan lain-lain. Nah, bakteri ini kira-kira ada nggak pada pada komunitas bakteri yang kami sequencing? Ya, ternyata pas dianalisis ada suspected patogen. Suspected. Kenapa kami bilang suspected belum benar-benar patogen? Karena ini masih level ordo, belum sampai ke level spesies yang terdeteksi level ordo. Contoh Clostridiales. Clostridiales satu spesiesnya ialah Clostridium botulinum. Tapi nggak semua Clostridiales berbahaya. Karena ada Clostridium lain yang memang bermanfaat mungkin ya. Salah satunya contoh nih, kalau misalkan di beberapa hewan, Clostridium itu bermanfaat untuk membantu mencerna selulosa pada tumbuhan. Sehingga beberapa herbivora punya bakteri ini. Gitu. Di manusia pun ada beberapa bakteri yang berperan memecah selulosa walaupun tidak secanggih atau seefisien pada bakteri yang ada di sapi, bakteri yang ada di rayap, bakteri yang ada di berang-berang dan herbivora lainnya begitu. Tapi tetap suspected. Tinggal dilihat kelimpahannya tinggi atau rendah. Aeromonadales itu salah satunya ada spesies patogen pada ikan. Ini pada ikan. Nah, nanti Pak Ibu pun harus studi antara satu pangan dengan pangan lain sumbernya. Mungkin satu tanaman, yang satu hewan. Bisa jadi berbeda komunitas, akan beda juga nanti kita studinya. Dicek literatur, mana saja patogen yang ditemukan pada tanaman, ditemukan pada hewan. Kalau ada yang ditemukan pada hewan tapi ada di tanaman dan sebaliknya, berarti ada cross kontaminasi. Mungkinkah konten itu pada proses produksi di pabriknya antara bahannya vegan dengan bahan non vegan mungkin ada tercampur, bisa jadi ya, atau dari sumber-sumber lainnya. Sehingga dari itu kita bisa coba analisa, oke, saya punya produk pangan vegan nih, makanannya vegan untuk orang vegan. Nah, vegan ini yang pernah dilaporkan pada bakteri-bakteri pada produk pangan sayuran dan sebagainya ialah bakteri A, B, C, D, E. Nah, kita sequencing dari produk pangan yang kita miliki, yang vegan tadi, dicek ada nggak sih patogen-patogen tersebut, gitu. Dan juga patogen lainnya bisa kita analisis. Dan itu semua dilakukan secara in silico lewat komputer. Jadi Bapak Ibu, kelebihan NGS itu ialah selain tadi kita bisa mendeteksi DNA, menghasilkan sequencing DNA, kita juga dengan data itu bisa melakukan banyak analisis. Jadi nggak berarti itu, NGS selalu ditemani dengan bioinformatika, in silico analisis. Nggak pernah NGS berdiri sendiri. Kalau NGS saja kita hanya punya data. Kalau di NGS saja maka hanya
eh, ya kalau NGS saja maka dia hanya apa namanya sequencingnya saja, DNA-nya saja, tapi belum ada informasinya. Tentu kita harus mengolah data tersebut menjadi suatu informasi yang lebih detail seperti yang di layar ini Bapak Ibu sekalian. Awalnya ini pun data berupa data DNA saja. Tapi begitu kita analisis dengan in silico, menggunakan database silva dan sebagainya, muncullah grafik ini. Kita punya list bakterinya, lalu kita coba cek analisis, dapatlah suspected patogen apa saja di situ. Ya, jadi seperti itu, Bapak Ibu, untuk analisis bioinformatika tentu nggak di sini karena itu lebih panjang lagi, kita bisa 2 jam habis ya, dan terlalu panjang waktunya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali pada moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penasaran nih Pak, di slide terakhir kok ada gambar berang-berang ya? Boleh cerita kali sedikit tentang ini? Ya, ini berang-berang ini sebenarnya apa namanya, karena studi S3 saya dan berang-berang gitu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, di slide yang saya gunakan sebagai contoh, itu semua ini berang-berang ini. Female, male, itu semua dari berang-berang, gut system berang-berang gitu ya. Tapi sebenarnya berang-berang itu hanya objeknya saja. Bisa kita ganti dengan yang lain. Misalkan objek kita ganti dengan pangan, mau kita ganti dengan minuman, mau kita ganti dengan tanaman, ya. Karena tekniknya itu sama. Selama kita dapat DNA, Bapak Ibu nih ya, Bapak Ibu nih punya sampel bakteri, punya sampel hewan, punya sampel tumbuhan. Yang berbeda hanya proses ekstraksi DNA-nya saja. Tapi proses masuk ke NGS, yang begitu dapat DNA nih, masuk ke NGS, dan seperti itu semua sama saja. Karena DNA ya DNA. Nggak ada DNA tanaman beda sama DNA hewan. Nggak ada, bedanya sama aja. Yang beda mungkin DNA hewan tanaman dengan DNA bakteri. Itu ada perbedaan, wajar. Karena bakteri sama prokariot dan eukariot punya beda struktur. Nggak ada intron exon pada prokariot, kalau di eukariot ada intron exon. Ya, DNA termetilasi, yang bakteri DNA tidak termetilasi. Sehingga bisa kita pisahkan kayak gitu. Ya, hanya itu saja sih bedanya sih. Tapi yang lainnya semua tergantung pada ekstraksi DNA. Jadi ekstraksi DNA pun ini pengalaman kami di IPB, antara tanaman A dan tanaman B pun bisa berbeda-beda. Karena yang A mungkin hasilnya kering, yang B nyata pas digerus daunnya misalkan ya, nyata langsung berlendir. Gitu, ada lendirnya dari daun tersebut. Sedangkan yang tanaman A nyata nggak berlendir. Itu bisa beda-beda loh. Jadi nanti kalau studi NGS itu yang perlu jadi perhatian khusus ya, ini biasanya di ekstraksi DNA-nya. Kalau dapat DNA bagus, insya Allah sekuensi DNA pun akan berjalan dengan baik gitu ya. Jadi mungkin itu sih Mas Tio ya, kira-kira. Oke Pak, jadi gini ya teman-teman, kenapa kita mengadakan webinar NGS kali ini? Karena kita juga mau nawarin NGS dari produknya Saraswati Genomic Institute. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya, kalau untuk ada yang tertarik penelitian ke NGS itu bisa ke konsultasi sama kita. Jadi nanti saya lampirkan ya untuk nomor WhatsApp-nya di kolom chat-nya, ada di bawah. Terus ini ya, oh udah ada pertanyaan nih Pak. Selamat siang Ya. Pak Radian, saya Kevin dari Unpad ingin bertanya, untuk analisis NGS ini kan dapat mengidentifikasi beberapa jenis mikroba secara langsung dari DNA mikroba yang kita analisis. Pertanyaan pertama, wah banyak nih Pak, menarik. Apakah bisa membaca mikroba seperti bakteri dan khamir secara bersamaan? Karena mengingat kalau tidak salah khamir berbeda reagen pembacaannya untuk NGS. Boleh langsung mungkin ya Pak. Ya, saya jawab langsung aja kali ya. Apa namanya? Untuk Pak Kevin, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, apakah bisa membaca mikroba antara bakteri dan khamir? Jawabannya bisa kalau kita menggunakan teknik whole genome sequencing. Kalau kita gunakan teknik targeted sequencing, maka primer yang kita gunakan itu spesifik untuk bakteri. Yang teramplifikasi mostly bakteri, walaupun ada kadang-kadang non-bakteri pun teramplifikasi.
tapi kecil, paling 1%, paling 1% lah. Nah, kalau misalkan whole genome sequencing, tadi saya bilang nggak ada PCR, ekstraksi DNA, langsung preparasi pustaka DNA untuk di sequencing, langsung sequencing. Nah, itu semua kebaca. Mau eukariot, mau prokariot, mau virus, mau archaea, selama memang DNA kebaca, ya kebaca. Jadi bisa aja bakteri dan kamit kebaca bersamaan. Itu yang terjadi saat saya melakukan sequencing whole genome dari perut dalam berang, saya dapat 80% tanaman, 20% bakteri, campuran bakteri dan hostnya. Jadi harus dilakukan treatment terlebih dahulu untuk menghilangkan tanaman sehingga dapat saya dapatkan 90% lebih bakteri Cuma yang diinginkan ya. DNA. Berarti Betul, kayak ada mekanisme filtering gitu ya Pak. Jadi mungkin betul, kan dalam sampel itu ada banyak mungkin ya. Jadi ada tanaman, ada masa kita mau tetap komit dengan DNA tanaman tersebut ya. Terus ada lagi nih Pak. Kedua, selain identifikasi jenis mikrobanya karena ini analisis DNA, apakah bisa juga membaca ekspresi gen? Semisal bakteri A dapat mensintesis enzim B dan sebagainya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Kevin Yanwar Bahtiar. oke, tentu bisa, Oke, Mas. sebentar Pak, saya Ya, potong sebentar. Pertanyaannya nanti bakal ada kita pilih dari panitia untuk dapat hadiah Pak. Nanti kita kirimkan hadiah ke penanya ya untuk pertanyaan terbaik. Jadi oke, bisa disiapin ya teman-teman. oke. Tuh, Oke, hadiahnya lumayan tuh, boleh ada dilanjut. hadiah. Ntar dikasih mystery box dari Mas Tio. Ya, untuk yang kedua pertanyaannya Mas Kevin, Pak Kevin, ya memang namanya sequencing, kalau kita melakukan pengurutan bahasa DNA, kalau tentu kita akan dapatkan juga strukturnya ya. Kita bisa dapatkan juga genetik lengkapnya gitu. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau sekali lagi kita melakukan whole genome sequencing. Kalau hanya targeted sequencing, maka kita nggak dapat. Kita hanya dapat bagian 16 rRNA. Yang itu fungsi sebagai marker saja, nggak menyandikan protein-protein yang penting yang lainnya gitu. Nah, kalau mau melihat protein lain, apa saja, kita gunakan whole genome sequencing, datanya besar banget, kita bisa analisis, dan semua bisa dapatkan. Mau apa saja muncul itu, kita bisa proses. Oh, saya nyari, apalagi saya waktu itu S3-nya, terkait dengan enzim selulase dari perut dalam berang. Nah, dari kolam DNA atau pool DNA-nya yang berterjun DNA itu, saya coba analisis whole genome sequencing, dapatlah sequence selulase. Selulasenya baru lagi, belum ada yang teliti. Jadi novel selulase dan saya bisa ekstrak, saya cloning ke bakteri, di harvest enzimnya, saya karakterisasi dan benar selulase. Real gitu ya. Jadi itu bisa banget dengan NGS gitu. Mungkin itu Mas Tio untuk yang Kevin. Oke, oke. Berarti bisa ya Pak, bisa banget buat Hmm. nyari sintesis enzim B. Berarti nanti misalnya kalau udah dapat nih sekuennya, berarti gennya ini bisa penelitian lebih lanjut lagi ya kalau misalnya kita mau sintesis sendiri gitu, bisa dapat enzim yang terbaru atau mungkin dapat eh, enzim PCR yang baru mungkin yang bisa ngalahin tak polimerasenya Jepang ya Pak? Iya, iya, iya. Baik, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Haidar. Izin bertanya, mungkin dari penjelasan tadi lebih prefer ke isolat DNA yang digunakan. Bagaimana dengan isolat RNA? Apakah bisa digunakan? Jikapun bisa digunakan, apakah ada alasan tertentu untuk menggunakan DNA atau RNA sebagai sampel? Baik, terima kasih Mas Haidar. Untuk isolat DNA atau RNA tentu bisa keduanya. Jadi, nah namanya gini nih, kalau DNA berarti kita studinya genomic DNA atau metagenomic DNA, metagenomic sequencing. Kalau RNA namanya metatranskriptomic. Jadi transkriptom ya, transkriptom RNA kita dapatkan, jadi kita isolasi RNA nih dari suatu sampel, lalu kita ubah ke cDNA. Kita sintesis dulu complementary DNA-nya, baru kita sequencing. Tetap ujung-ujungnya DNA yang kita sequencing, tapi sumber asalnya RNA. Bedanya apa antara DNA dan RNA? Nah, kalau DNA itu menjawab siapa yang ada di situ. Jadi apa saja ada di situ, lalu potensi gen apa saja yang ada di situ. Semua muncul.
Kalau RNA menjawab siapa yang aktif di situ dan apa yang diekspresikan. Jadi akan berbeda tujuan. Bapak Ibu kalau nanti mau melakukan studi dan sequencing, bikin ini dulu, bikin apa namanya skema penelitiannya dulu. Aim-nya apa? Tujuannya apa nih? Kalau tujuannya mau melihat potensi gen, maka larinya ke DNA. Kalau mau melihat gen-gen yang aktif yang diekspresikan, akibat suatu perlakuan, contohnya perlakuan pemberian antibiotik pada tikus, lihat gas sistemnya, apa yang diekspresikan meningkat, apa yang diekspresikan menurut, maka itu RNA larinya. Gitu. Jadi sesuai dengan tujuan awal penelitian. Jangan di tengah-tengah berubah arah, karena itu sangat costly banget, mahal banget namanya sequencing itu kalau kita salah. Ya, sedikit-sedikit, kalau saya urutkan ya, saya urutkan biaya dari paling murah ke paling mahal ya. Maka targeted sequencing 16S itu atau ITS dan lain-lain itu lebih paling murah. Yang kedua yang lebih mahal ya metagenomic DNA. Yang paling mahal metatranskriptomik RNA. Jadi itu berjenjang tuh harganya tuh. Kayak gitu ya. Wah, Mungkin Mas. juga ya buat budget penelitian. Iya, betul sekali. Oke, ini sudah selesai pertanyaannya dari makasih Mas Haidar. Kemudian lanjut ke Mas Yudrik Latif. Selamat siang Bapak Radian. 1. Berarti harus isolasi DNA total. Misal di tanah jadi isolasi DNA dari tanah langsung. Mohon maaf karena masih awam. Bisa beri saran kit rekomendasi terbaik? Wah, tanah nih Pak. Ya, Mohon maaf. tanah itu memang salah satu komunitas bakteri yang cukup beragam karena dia open community, open space ya. Ya, Kalau gas system kan spesifik dalam tubuh makhluk hidup. Kalau ambil di kawah gunung itu ya kawah spesifik juga ekstrim ya. Tapi kalau namanya tanah, air itu biasanya open space ya. Bisa dibilang kayak saya bilang open space karena tempatnya nggak terrestriksi. Jadi bakteri bisa datang, bisa lewat, bisa kemana pagi air yang ada aliran airnya. Nah, kalau untuk tanah sendiri, saya dari dulu sampai sekarang saya tetap percaya sama satu kit dari Kiagen. Ya ini saya sebut merek ya karena dia nanya kit kan. Dia bisa beli saran kit ya. Sebenarnya nggak harus ini ya. Ini saya nggak endorse kit kita tanda kutip. ya. Nggak endorse apapun itu. Cuma ini pengalaman. Karena saya dulu S3 hampir 5 tahun sequencing kitnya itu terus itu dulu namanya Mobio Power Soil Kit. Terus dibeli sama Kiagen, jadi Kiagen DNA DNEC Power Soil Pro. Pokoknya Power Soil Kiagen itu untuk tanah goldnya sih kalau saya bilang saya dan teman-teman di sana. Tapi kalau ada yang lain, mangga mungkin nanti Bapak Ibu bisa saling beri saran gitu ya. Ya, oh saya pernah pakai ini, misalnya contoh pakai Zimo, oh pernah pakai MP Bio, oh pernah pakai ini bagus, oh mangga gitu kan. Sebenarnya nggak masalah, yang penting dapat DNA dan kualitas yang baik, gitu aja. Nah, tambahan juga untuk ekstraksi DNA. Jadi kalau Bapak Ibu niatnya mendapatkan bakteri gram negatif, mungkin dengan kit ekstraksi yang berdasarkan enzimatik, trisolvin sebagainya itu udah cukup. Tapi kalau nanti targetnya ialah bakteri gram positif, salah satunya, maka harus punya atau menggunakan kit yang menggunakan sistem fisik, misalkan dengan beat beater. Ya, nah itu yang Porsoil dengan beat beater, karena dia mengambil semua termasuk gram positif yang punya dinding sel yang cukup tebal, yang lapisan peptidoglikannya cukup tebal kayak gitu. Gitu Mas. Atau mungkin alternatifnya pakai digerus ya Pak, pakai nitrogen cair. Bisa bisa digerus. Jadi banyak memang caranya gitu ya. Kan kalau Nggak pakai bit gitar kita perlu alat sekunder lagi ya. betul, betul, betul. Berlangsung lagi ya perlu invest tambahan air lagi ya. Ya, Dengan nitrogen cair digerus bisa saja. Hanya memang ke kelembutan dan sebagainya itu ya nanti harus dioptimasi terlebih dahulu. Bisa pasti, bukan nggak bisa, bisa hanya perlu optimasi saja. ya. Ini yang kedua, ada 3 pertanyaan nih Pak. Ya. Metagenomik cendawan ITS 4 atau ITS 4. Iya, itu Kemudian apa bisa dilakukan dengan cara yang seperti 16S metagenomik? Berhubung hanya berbeda gen, mohon izin bertanya. Server yang bisa digunakan apa untuk ITS tersebut? Oke, jadi prinsipnya bisa. Prinsipnya selama ada primer yang mengapit ke heterogeneous spacer tersebut, maka bisa saja untuk analisis cendawan. Ya, hanya pipeline untuk analisis bakteri dan cendawan pasti berbeda. Ya. Nah, saya sendiri jujur aja untuk analisis cendawan itu belum pernah melakukan. Kalau mau coba lihat ke
website namanya Shiny. Saya coba ketik answer sini ya, Ya, coba share screen, QIIME2. Pak. Nah, coba saya share screen ya. Karena ini untuk analisis targeted sequencing. Jadi, bentar. Nah, targeted sequencing dengan Shiny. Kime. Ya, di tulisannya QIIME2, tapi dibacanya dia Shine gitu ya. Ya, Nah, ini mangga aja bisa dicek di sini karena dia intinya untuk analisis targeted sequencing. Ya, bukan whole genome. Whole genome tidak bisa. Tapi kalau targeted sequencing kemungkinan bisa. Ya, bisa lihat data resource-nya, nanti coba cek ada nggak, karena setahu saya dia bisa juga untuk analisis fungi. Tidak hanya pada bakteri saja gitu ya. Tapi saya sendiri belum pernah mencoba. Nah, ini Fungal ITS bisa dicoba dicek di sini, ini tools-nya ya, gratis. Ya, cuman gratisnya ini harus pakai Linux. Itu mungkin kelemahannya. Kalau pakai Windows sejauh ini belum ada aplikasi yang gratis saya kira untuk analisa NGS di Windows. Kalaupun ada itu berbayar semua gitu. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman semua mau belajar dengan Linux, maka semua tools tadi gratis. Gitu, Mas. Oke, lanjut dengan uji metagenomik berarti tidak semua dapat terdeteksi sampai tahap spesies, sedangkan seperti yang sudah dijelaskan dalam satu genus bisa saja beda sifat jauh. Apakah ada pengujian lanjut yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, jadi betul. Untuk uji metagenomik tidak semua sampai tahap spesies karena tergantung database yang digunakan. Ya, database tertentu, contoh kayak Silva akan lebih baik sampai tahapan genus. Namun database seperti AZBio itu bisa sampai tahap spesies. Kalau mau lagi dengan NCBI pun bisa. Jadi kita pakai database NCBI, coba analisis untuk taksonominya. Itu juga bisa. Jadi bisa sampai tahap spesies. Tergantung database saja. Kalau database memang ada. Jadi sebenarnya Silva pun ada spesies. Tapi dari analisa atau studi terdahulu menyampaikan bahwa organisasi atau organize-nya level spesies Silva itu tidak rapi sehingga bisa jadi salah penempatan spesies, mungkin itu. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Mujahidin. Untuk mengidentifikasi bakteri atau patogen target, database apa yang digunakan sehingga dapat dilakukan identifikasi sampai dengan tingkat spesies? Nah, itu tadi udah ya, dengan Udah ya? AZBio atau NCBI, itu bisa. Oke. Yang kedua, region yang digunakan dari 16 RNA kan ada 9 daerah variabel. Apabila menggunakan selain dari 2 region, V3 sampai V4, apakah hasilnya bisa sama dengan hasil identifikasi dari 2 region berbeda? Oke, jadi kalau misalkan menggunakan daerah yang lain, nah ini menarik. Jadi setiap variable region itu punya kecenderungan untuk mengamplifikasi taksa tertentu. Ya, jadi kayak pilih kasih gitu tuh. Kalau sambil V9 dia pilih kasih nih, yang diperbaiki itu hanya taksa-taksa yang tertentu aja gitu, yang lainnya enggak. Sehingga akan terjadi ketimpangan atau saat Bapak Ibu ingin melakukan studi komunitas, maka jumlah kelimpahan yang ada di situ itu tidak mencerminkan kelimpahan yang sebenarnya. Contoh, misalkan dengan V9, V8, V9, maka yang teramplifikasi contohnya apa ya, Pseudomonas kita ambil lah, Pseudomonas gitu ya. Itu Pseudomonas sampai 70-90%. Padahal kita tahu memang genusnya dari Gamma Proteobacteria ini, si Pseudomonas ini, dia kan memang bakteri yang paling banyak di mana-mana, di berbagai macam kondisi. Ya, berbagai macam lingkungan. Nah, tapi bukan berarti dia yang paling berlimpah. Jadi yang lain ada yang berlimpah. Contoh Firmicutes dari filmnya apa namanya? Ya Firmicutes itu ya dan yang lainnya. Nah, karena penggunaan primer V9 yang dia over amplifikasi taksa tertentu, akhirnya kita bias, ada bias itu. Ya, nah pun gitu V1, V2 atau V2, V3 yang umum digunakan itu V3, V4 yang dia bisa mengamplifikasi setidaknya cukup equal, yang nggak equal banget, tapi dia menggambarkan
mirip dengan apa yang kita ambil gitu ya. Jadi yang makanya kalau Bapak Ibu juga lihat ke Illumina, maka standar primernya ialah V3, V4 atau V4 lah setidaknya, at least ya. Itu yang bisa dilakukan untuk identifikasi bakteri secara merata kurang lebih itu. Oke, terjawab ya berarti. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh iya, untuk pertanyaan di atas jam 3.27 kita tutup ya Pak, mungkin buat sekarang. Masih mau nggak Pak? Ya, Tapi mangga kita mangga. tutup sampai 3.30 ya Pak? Boleh 3.30 Banyak aja. peminatnya. Oh Ya. iya, sekedar info nanti akan ada webinar kedua, tapi dengan materi ini nih, materi yang dari BPOM kemarin. Kita ada pakar nutrigenomik di sini akan bahas tentang sirup yang dilarang sekarang itu, yang paracetamol. Mantap. Jadi menarik banget ya. Ya. Ya, nanti minggu depan kita akan adakan lagi teman-teman. Jadi stay tune di Instagram, YouTube, sama media sosial kita. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Muhammad Zulkifli Ahsan. Ingin bertanya, apakah ada jasa layanan konsultasi? Saya pernah menggunakan Illumina Sequencer dengan hasil output data yang kurang dimengerti. Apakah bisa dapat bantuan dari institusi? Bisa ya, Pak? Oh tentu, Bisa banget. bisa banget. Itu kan tujuannya SGI salah satunya ya. Iya, walaupun beda merek, hajar dulu ya Pak. Hajar dulu. Hajar boleh. Nggak Nanti, masalah bisa. Kontak aja ya ke nanti SGI. kontak-kontakan aja Mas, kalau masalah ini. Oke, ini terjawab. Terima kasih Mas Zulkifli. Kemudian dari Arjuna. Wah, Arjuna Pak. Assalamualaikum Pak, saya Arif dari Unan. Izin bertanya, apakah proses NGS ini bisa dilakukan untuk mengidentifikasi mikroba semisal mikroalga tanpa melakukan isolasi mikroalga atau mikrobanya tanpa melakukan ekstraksi DNA? Kemudian mohon dijelaskan sedikit tentang aplikasi NGS ini dalam mempelajari atau menemukan senyawa aktif dari suatu mikroba. Apakah dengan mempelajari jalur biosintesis atau gen-gen khusus tertentu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arjuna. Jadi yang namanya NGS tetap bergantung pada DNA, sehingga kalau tidak ada ekstraksi DNA, ya nggak ada bisa di sequencing ya, gitu ya. Mau Sanger, Illumina atau ONT, semua bergantung pada DNA. Nah yang kedua, senyawa aktif. Jadi kalau DNA ini sebenarnya hanya DNA saja. Kalau kita mau melihat senyawa aktif itu mungkin lebih ke arah metabolomik ya. Kita gunakan HPLC dan sebagainya. Tapi kita bisa memprediksi apa yang diekspresikan itu dengan mempelajari genetikanya, gennya gitu. Nah, lalu gimana caranya? Ada namanya biosynthetic gene cluster. Saya screen terlebih dahulu. Biosynthetic gene cluster. Nah, BGC ini merupakan cluster gen yang menjadikan suatu senyawa-senyawa aktif, terpenoid, flavon, dan sebagainya. Dan dia ini salah satu pencetusnya itu orang ini loh, orang Indonesia loh, namanya Mas Satya Tostar. Support produk lokal ya Pak? Support produk lokal walaupun dia di luar negeri sekarang, nggak masalah. Kan yang penting bisa tetap berkontribusi. Karena kami juga sebenarnya sedang proses dengan beliau untuk mengembangkan database yang ada di IPB. Gitu. Nah ini anti-smash. Jadi kita bisa memprediksi senyawa aktif dari bakteri, dari fungal, dan juga dari tanaman dengan memprediksi ini secondary metabolic pathway-nya, biosynthetic gene cluster. Kita punya config atau hasil assembly, kita masukin ke platform ini online ya, jadi nggak perlu install, tinggal online aja submit sequence bakterinya, kita analisis dan dapatlah hasilnya seperti itu. Contoh mungkin coba saya tunjukkan. Saya punya contoh di tanaman karena
salah satu ini saya bimbingan kami di Silviculture meneliti tentang ini ya, tentang BGC dari tanaman. Cuman saya harus cari dulu karena PowerPoint-nya sudah cukup lama kayaknya. Dwi siapa namanya saya lupa. Pointer Oh, Dwi saya itu Pak. Oh, Dwi Wahyuni. Ya, ya, saya sampai Ya, lupa ya, sendiri ini bimbingan. Tapi itulah intinya. Jadi ya, saya sambil cari-cari ya, saya sambil cari-cari. siapa? Gitu. Tapi bisa intinya tetap kita bisa melakukan suatu analisis terkait dengan apa namanya BGC. Nah, ini coba Ya, deskripsinya. Kayaknya ada apa strukturnya bentar. Coba kita lihat dari nanopore ini, bukan ya. NGS. Oh, ini yang lama S1 dia, bukan S2-nya. Oh, udah, belum ada. Nanti deh, saya cari lagi. Gitu mungkin ya, Mas ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Terjawab ya Pak Arif. Ini anonimus. Berarti kita nggak bisa ini ya teman-teman ya. Nggak bisa Memberikan pilih hadiah. jadi pemenang. Kita jawab aja ya Pak. Ya, Untuk jenis penyakit atau penyimpangan baru dalam foodborne disease, seberapa akurat dengan menggunakan WGS jika dilakukan preparasi berasal dari host inang juga atau dari jenis makanannya saja? oke. Ini pertanyaan menarik sebenarnya sih. Jadi, penyakit dari makanan, apa akurat? Tentu kalau dibilang akurat, ya, selama kita bisa mendapatkan DNA, kalau memang itu karena bakteri ya, kok bukan karena ethylene glycol atau DEG, ya itu beda cerita. Nah, itu kan bahan kimia. Tapi kalau karena bakteri, selama kita dapatkan DNA dengan baik dan akurat, dengan kualitas yang tinggi, maka kita bisa memprediksi secara akurat. Karena seperti gini, yang namanya patogen, kalau cuma 1 atau 2 patogen masuk, itu tubuh kita akan kuat gitu ya. Tapi kalau patogennya banyak, makanya kalau salah satu iklan probiotik di Indonesia kan gambarnya ialah minum 2 kali sehari untuk menjaga daya tahan tubuh. Kenapa? Karena dia menjaga dengan jumlah bakteri lebih banyak. Lactobacillus itu kan salah satu bakteri yang menguntungkan kita, ya kan? Bukan patogen, justru menguntungkan. Nah, kita lawan bakteri yang tidak menguntungkan dengan perbanyak lactobacillus, contoh kayak gitu. Nah, kalau cuma 1 atau 2 bakteri yang masuk dalam tubuh kita, ya aman karena harusnya di tubuh kita bisa menyerang 1, 2. Tapi kalau lebih dari 100, lebih dari 200, 300 juta bakteri masuk, ya tubuh kita kewalahan. Nah, makanya pasti kalau misalnya bisa kita dapatkan DNA-nya, kita bisa menentukan, oh ini DNA ini kelimpahannya tinggi nih, berarti kemungkinan besar ini dan dia memang punya dari literatur tadi memang memproduksi toksin. Berarti ini kemungkinan nih salah satu penyebabnya nih ditengarai itu. Jadi bisa. Nah, kalau dilakukan preparasi, berasal dari host ataupun juga makanannya, tentu kalau misalkan sampel Bapak Ibu itu sampel berupa host, contohnya manusia, hewan, ya berarti dia kan sebagai host ya, maka kita harus memisahkan DNA host. Ya, misalkan DNA host. Kan apa namanya, jangan gabung karena kita nggak mau pelajari hostnya, kita pelajari DNA dari makanannya ada apa saja gitu ya. Ya, Kayak gitu. Apa namanya, nggak mungkin karena yang namanya kejadian luar biasa keracunan pangan berarti kan terjadi pas banyak orang. Dan nggak mungkin karena 1 atau 2 host saja itu pengaruhi. Kalau 1 atau 2 orang saja keracunan berarti mungkin ada kontribusi dari genetik si hostnya. Itu ya, masuk ke minggu depan, nutrigenomik. Nah, itu ya. sasarannya. Kayak gitu ya. Oke, terjawab ya Pak. Ini move on ke Kuswati. Saya Kuswati dari UNEJ. UNEJ ini Jember ya Pak? Oh ya, jauh sekali tamunya. Mau bertanya, untuk preparasi sampel metagenom, apakah hanya dari satu lingkungan atau makanan? Atau bisa dari beberapa tempat dijadikan satu? Terima kasih. Oke. Sebelum saya jawab, itu ada yang raise hand, Yanti Rahmayanti, Mas Tio, mungkin nanti boleh dikasih kesempatan ya. Ya, Oke, saya jawab dulu ya dari UNEJ ini. Apa ada satu lingkungan atau makanan atau bisa beberapa tempat jadikan satu? Nah, ini bedanya. Kalau kita beberapa tempat jadikan satu, begitu kita temukan suatu anomali, contoh ada patogen, kita nggak bisa memisahkan ini dari mana jadikan satu, kecualinya apa? Setiap sampel
setiap sumber sampel, makanan A, makanan B, tempat 1, tempat 2, itu kita berikan suatu penanda atau disebut sebagai barcode. Kalau Bapak Ibu nih, ambil makanan kan ada barcode tuh yang kayak QR gitu yang panjang gitu ya. Anggap kayak Ya. gitu. Jadi setiap sampel kita berikan barcode yang berbeda yang unik setiap sampelnya. Kita campur nggak masalah karena setiap DNA-nya sudah di-tagging. Cara barcoding gimana? Tinggal desain primernya, kita V3V4 nih, primernya nih. Nah, primer V3V4 itu, Bapak Ibu, setiap sampel diunikan. Cara dibuat unik itu ya dengan ditambahkan 5-10 basa atau 6 basa tambahan di belakangnya yang sekuennya spesifik untuk setiap sampel. Nanti begitu amplifikasi, sekuennya teramplifikasi juga yang barcode-nya. Nah, kita campur jadi satu DNA, satu sampel jadinya, malah 10 sampel jadi satu sampel. Nah, masalah sequencing hasilnya satu sampel aja. Tapi satu sampel itu pas kita analisis in siliconya dengan bantuan program kita pisahkan berdasarkan barcode-nya. Satu sampel tadi, satu sequence tadi jadi 10 sampel lagi. Karena barcode-nya unik masing sampel. Nah, baru kita analisis itu bisa. Dan itu sedang kami terapkan di PB gabung sama UNTAD dari Palu, Sulawesi untuk sequencing mycorrhiza 21 jenis mycorrhiza. Kita unikkan, kita buat unik primer per sampelnya, gabung sequencing dan nanopore. Sehingga nanti kita bisa bandingkan dengan dengan satu kali sequencing tapi dapat 10 sampel sekaligus gitu ya dengan barcode tadi. Itu bisa. Masih mute, Mas. Yuk. Iya Pak. Oh iya, sorry ini mati. Di luar berisik tadi. Oke. Ya, kalau dipikir-pikir, kalau dari berbagai lingkungan terus dijadiin satu, sayang banget datanya ya Pak. Untuk Betul. kalau digabung, kalau nggak Betul. dipisahin jadi barcoding gitu, ini. Nah, Ini yang resen Mbak Yanti Rahmayanti, kalau mau ini dipakai aja kolom Q&A-nya, ya, ditunggu. Kemudian ini selesai. Anonimus lagi, izin bertanya, seperti yang Bapak bilang tadi, ada daun tanaman yang berlendir dan tidak ketika ingin diisolasi DNA-nya. Untuk daun yang berlendir tersebut, apakah prosedur diisolasi DNA-nya jadi berbeda? Lalu apakah Bapak ada cara tertentu agar isolat yang didapatkan dapat kemurnian yang tinggi? Terima Oke, kasih. terima kasih. Jadi pengalaman kami untuk yang berlendir, kami tambahkan nitrogen cair. Jadi ada perlakuan berbeda sedikit ya. Kenapa? Karena mau nggak mau harus dibedakan. Karena dia berlendir. Kalau kita terapkan dengan metode yang sama, kita nggak dapat DNA-nya. Ya, Rendah banget jadi DNA-nya. penghambat gitu ya Pak? Jadi penghambat. Makanya kita tambahkan nitrogen cair saat penggerusan di mortar sehingga dia lebih halus ya, jadi nggak berlendir, lalu baru ditambahkan buffer untuk ekstraksinya. Nah, cara tertentu itu tergantung masing-masing jenis sampel. Kalau sampel tanaman, dia kan banyak banyak karbohidratnya, Ya, banyak sakarida, polisakarida. Dia bisa gunakan metode CTAB, CTAB. Kalau misalkan ke bakteri, tanah contohnya ya, dari tanah nih. Tanah itu banyak humic acid, ya. asam-asam di sana yang bisa mengganggu DNA. Nah, itu harus ada dehumic stepnya. Nah, contoh Untuk dengan menghilangkan humic menghilangkan acidnya. asam-asam tadi itu. Betul. Nah, kalau usah dari air ya enggak. Kalau dari air mungkin lebih ke concernnya ialah eh, contohnya wastewater, air Substratnya air dikit ya. air buangan atau sebagainya itu yang besar-besar kita filter dulu. Di Misalkan trap apa dulu ya Pak, jatuhnya. betul Di difilter. 0,2 Ya. Nah, nano. kadang kalau air itu kan sangat terdispersi ya bakterinya ya Ya, karena airnya mungkin banyak. Nah, cara gimana bisa coba di trapping tadi benar dengan kertas filter ukurannya di bawah 2 mikron. Bakteri itu kan sekitar 2,7 ke ya. atas ukurannya. Nah, di bawah 2 mikron itu maka bakteri akan tertahan akan tertahan di filter paper. Tapi filter ini harus berjenjang ya, jangan langsung kedua di bawah 2 mikron. Jadi gunakan filter ukuran besar dulu, misalkan ukuran di atas 10 mikron. Agar selain bakteri yang gede-gede itu tertahan dulu. Nanti baru itu baru 10 mikron, 5 mikron kalau ada atau 4 mikron baru masuk ke 2 mikron, baru di bawah 2 mikron. Jadi akan didapat filter bakteri yang sangat dense
yang sangat padat di filter paper, tinggal filter paper Bapak Ibu tambahkan buffer ekstraksi aja gitu ya. Kalau nggak pakai NFW gitu ya untuk dibilas sehingga bakterinya pada ke bawah semua gitu. Atau bisa filter papernya digunting-gunting lalu dipecah juga kalau pakai bitter ya misalkan ya, itu bisa dipecah juga bisa kayak gitu. Jadi banyak lah kita bisa gunakan trik tersebut studi paper aja, studi literatur aja gimana caranya. Karena saya juga nggak paham benar semua sampel. Yang saya pernah gunakan sampel tanah, sampel gut system, sampel tanaman, sampel hewan itu dari lebah, tapi itu yang mengerjakan bukan saya, itu mahasiswa biologi. Saya supervisi saja gitu. Jadi memang beda-beda sih caranya. Oke, yang ini udah selesai. Kemudian dari Dewi Praptiwi, wah PT SIG, sister company kita nih Pak. Hmm. Tadi disebutkan di slide bahwa NGS kekurangannya hanya bisa 30-500 base pair. Berarti untuk sampel kapang khamir belum bisa ya? Kalau sampelnya itu whole genome tentu tetap bisa kita fragmentasi dahulu. Tapi kalau ingin mendapatkan sekuen yang utuh sekali sequencing, sebaiknya gunakan teknologi long read seperti ONT atau PacBio. Kalau misalkan dengan kapang kamir, kalau misalnya diambil sekuensinya ITS saja ya amplifikasi sekuen ITS bisa, nggak masalah. Bisa dengan NGS pun itu aman. Tapi kalau yang butuh di atas 300 base pair, 500 base pair, maka baiknya gunakan yang teknologi long read seperti halnya OET. Oke, terjawab ya Pak. Dismiss. Kemudian dari Alfriana Margareta. Untuk pertanyaan kita tutup ya Pak. 345 nih, udah mulai ini. Sore ya. Ya. Walaupun kayak udah excited banget nih pesertanya. Kemudian dari Alfriana Margareta. Jadi database yang paling baik untuk identifikasi bakteri dan fungi apa ya Pak? Untuk mendapatkan taksonomi hingga tingkat spesies. Oke, kalau mau dibilang database yang paling baik itu saya nggak bisa bilang paling baik ya sebenarnya karena setiap database itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kayak Silva itu dia sangat baik banget, dikurasi, ada kuratornya, tapi sampai level genus. Kalau mau level spesies bisa ke NCBI. Cuma NCBI itu dia apa namanya seperti primer gede banget ya, gede banget database-nya gitu kan. Sehingga semua ada di situ gitu. Dan mungkin butuh spek komputer lebih tinggi akibat database yang lebih besar. Kalau Silva database lebih kecil, spek komputernya nggak terlalu tinggi-tinggi banget pun kita bisa analisis. Ya, jadi ada plus minus lah kayak gitu. Tinggal sesuaikan dengan kemampuan. Kalau punya komputer kuat, mungkin bisa go dengan NCBI, database NCBI gitu ya. Tapi kalau komputer terbatas, bisa go dengan Silva sampai level genus atau dengan EasyBioplot, database sampai level spesies pun bisa. Hanya saya terakhir cek EasyBioplot itu dia diupdate tahun 2018 gitu. Jadi memang agak out of date ya tahun 2022. Mungkin kalau udah ada update barunya akan lebih baik lagi. Kalau NCBI sih update terus karena kan dia memang Jinbang ya. Tapi tadi kembali lagi yang Jinbang besar kalau belum dikurasi khusus 16S ya akan berat. Walaupun dia punya juga sih yang bahasa khusus. Nanti bisa dicek aja. Gitu. Oke. Kemudian, apakah bisa konsultasi untuk menentukan polimorfisme genetik terkait penelitian skripsi mahasiswa kami? Aduh. Bilarskop gimana nih Pak? Well, kalau saya sih open ya, maksudnya nggak masalah, bisa-bisa aja. Polymorphism kan berarti ada perbedaan genetik ya, contohnya ada Ya. SNP dan sebagainya. Yang penting kita punya reference, sequence bagus, kita coba align mapping antara sequence yang didapatkan dengan referensi, lalu lihat mana saja polymorphism yang ada, di mana saja titik-titiknya gitu. Oke. Hmm. Berarti buat konsultasi ke ini aja ya berarti Pak. Kita arahkan ke nomor admin ya. Wah, boleh silakan. Siap. Kemudian ini dan dari Putri Ardia Anindita. Selamat sore, izin bertanya, apakah NGS untuk mengembangkan marka genetik yang dapat digunakan sebagai standar untuk quality control pada produk industri makanan? Terima kasih.
Ya, jawabannya bisa. Jadi marka genetik ini contohnya ada single SSR ya, repeat yang kecil itu SSR, kita mau bikin apa namanya barcode tertentu yang didapatkan dari bukan barcode, tagging tertentu, marka tertentu yang didapatkan dari hasil sequencing itu bisa banget. Jadi pertama kita sequencing dulu produknya ya, lalu dilihat nih. Jadi kan pasti sudah ada quality control yang established kan, yang non NGS-nya gitu ya. Nah, dari hasil yang quality control yang ada, kita coba sequencing. Nah, berarti tahu oke, berarti dari hasil quality control maka sekuen ini akan selalu ada nih contohnya. Kita bisa gunakan sebagai marka bahwa produk yang bagus maka marka ini harus ada. Produk yang jelek jadi marka ini nggak ada. Contoh kayak gitu. Tapi saya nggak bisa itu, saya general banget ya. Saya nggak bisa bilang untuk masing-masing produk. Tentu Bapak Ibu yang paling paham dengan produknya sendiri. Nah, tinggal nanti disampaikan aja. Ini produk yang quality controlnya ini lolos, ya ini nggak lolos. Dua-duanya sequencing. Apa yang beda di situ? Apa yang selalu ada pada QC yang bagus, tapi di QC yang jelek itu nggak ada. Makanya jadi suatu marka gitu aja. Oke, ini kita tutup. Kemudian dari admin di Purnomo, saya menemukan berita mengenai keanekaragaman bakteri di sumber air panas Cangar di Sibak dengan metode Next Generation Sequencing. Apakah Saraswati Genomic Institute juga dapat meneliti hal tersebut? Jadi NGS ini bukan hanya untuk mengecek kualitas pangan saja. Oh, bisa lah. Bisa. Jelas. Bisa lah. Kan pangan itu hanya objek, kayak tadi saya bilang, Ya. sistem berang-berang itu hanya objek saja. Metode ini bisa di semua. Mau pangan, mau di air, mau di tanah, mau buat pertanian bisa, buat health sector. Kita datang ke rumah sakit, kita swab tuh apa namanya gagang pintu, kita swab tray buat operasi, kita swab macam-macam, kita lihat itu bisa gitu ya. Bapak Ibu coba di air purifier di rumah, debunya itu kita sequencing, bisa. Itu semua bisa. Jadi pangan itu hanya objek. Objek apa bisa ganti-ganti gitu. Cuma Ada matriks sampelnya aja ya Pak? betul, Kalau motif bahasa sampelnya aja. di lab tuh. Betul. Jadi bisa apa aja.